Ringkasan cerita Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah kawan-kawan semua. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Insyaallah selalu diberikan kesehatan insyaallah. Alhamdulillah pada sesi kali ini kita bersama-sama akan mendengarkan Ricis, ringkasan cerita Islami bersama Ustaz Abi Nafi. Alhamdulillah kawan-kawan sudah bersama kita Ustaz Abi Nafi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada juga kawan kita, ditemani juga kita bersama-sama bersama Akhi Surya. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Baiklah kawan-kawan semua, insya Allah langsung saja biar tidak menunggu lama. Jadi kita langsung ke Ricis, ringkasan cerita Islam. Jadi gini Ustaz, insya Allah Mas Surya ini pengen punya omongan baru Ustaz. Insya Allah namanya sama Abu Tolha. Jadi kita minta sedikit cerita tentang Abu Tolha. Semoga anaknya Mas Surya ini menjadi anak yang soleh seperti Abu Tolha itu. Gitu. Bismillah. Kisah Abu Tolha itu adalah kisah yang menunjukkan kesungguhan ya, karena memang dari sekian banyak riwayat tentang Abu Tolha itu semuanya menunjukkan kesungguhan Abu Tolha di dalam meraih kebaikan, dari mulai sejak beliau ingin melamar Ummu Sulaim yang saat itu Abu Tolha masih kafir, sampai kemudian ditawari mau emas atau mau perak. Ummu Sulaim pun juga kemudian menolak, sampai akhirnya kemudian hanya meminta keislaman Abu Tolha tadi itu sebagai mahar. Sampai kemudian akhirnya beliau masuk Islam, dan sejak beliau masuk Islam adalah beliau orang yang tidak pernah ketinggalan kebaikan bersama dengan Nabi. Ummu Sulaim sebagaimana kita ketahui, beliau adalah ibu dari sahabat mulia yaitu Anas bin Malik yang kemudian diwakafkan oleh Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW untuk melayani Rasulullah SAW, dan termasuk salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW selain Abu Hurairah. Dan ini bagian dari keistimewaan keluarga Abu Tolha. Di sisi lain, bahwa Abu Tolha juga di dalam kebaikan-kebaikannya itu banyak menunjukkan hal-hal yang membuat kita harusnya malu terkait dengan peperangan bersama Nabi SAW. Abu Tolha termasuk orang yang tidak pernah ketinggalan. Bahkan dari mulai peperangan pertama yaitu perang Badar, Abu Tolha sudah ikut peperangan bersama dengan Nabi. Makanya beliau termasuk salah satu sahabat yang masuk dalam majelisnya ahli Badar, majelisnya orang-orang as-sabiqunal awwalun yang ikut awal di dalam keislaman mereka, dan termasuk perang-perang setelahnya sampai peperangan terakhir yaitu pada masa Utsman bin Affan di usia yang cukup renta, saat itu sekitar 70 tahunan. Jadi Abu Tolha itu sekitar 70 tahunan masih perang, itu pun perangnya di laut saat itu. Dan ini yang luar biasa loh, terkait dengan kesungguhan beliau di dalam beramal itu enggak main-main. Sampai ketika dicegah oleh anak-anaknya itu Abu Tolha mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kamu untuk berperang meskipun dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Wa istanfarnillahu syababan wa syaikha, dan sungguh Allah telah memerintahkan aku untuk berangkat baik saat aku muda maupun saat aku tua. Semangatnya yang sangat luar biasa untuk peperangannya. Belum lagi sedekahnya. Kalau udah bicara sedekah ini sesuatu yang menunjukkan keistimewaan dari Abu Tolha terkait dengan amalannya, terkait dengan harta tadi. Sampai kemudian ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu," tidak akan engkau meraih kebaikan kecuali engkau berinfak
dengan apa yang paling engkau cintai, yang saat itu Abu Talha memiliki sebuah kebun yang paling beliau cintai, kebun kurma, yang Nabi itu sering makan kurma di sana dan sering meminum air yang ada di sana. Ya. Lalu kemudian ketika mendengar ayat ini turun, maka Abu Talha datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman tadi, ayat yang kemudian disebutkan tadi itu, kemudian beliau mengatakan, dan aku tidak memiliki sesuatu yang paling aku cintai selain kebun yang ada di wilayah namanya Buroha. Yang saat itu kemudian Abdullah mengatakan bahwa sesungguhnya itu aku infakkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebun yang paling beliau sayangi dia infakkan, dan itu bagian dari yang menjadi keistimewaan Abu Talha, keseriusan beliau, kesungguhan beliau. Dan pernah juga dalam satu peperangan itu ketika kemudian awalnya Abu Talha terhalang untuk berangkat, tapi beliau nggak nyaman. Akhirnya kemudian dia mengatakan kepada istrinya, aku tidak biasa tidak membersamai Nabi dalam setiap tidak dalam setiap peristiwa. Maka kemudian Muslim, ya udah kalau gitu kamu berangkat, saya juga berangkat. Suami istri berangkat menemani Nabi SAW. Dan ini salah satu di antara yang istimewa dari keluarga Abu Talha itu sekilas ceritanya. Itu gimana caranya biar bisa mempakin suami istri bareng-bareng buat jihad? Jauh, kadang suaminya doang atau istrinya doang. Banyak daerah tertentu kayak misalnya pengajian ibu-ibunya doang, bapaknya enggak, atau bapak-bapaknya doang, ibunya malah nggak mendukung. Nah, bagaimana tips-tipsnya biar seperti itu? Yang pertama, tujuan pernikahan itu juga jelas dari awal, sejak ketika kemudian kita menentukan pasangan kita. Apa dasar kita untuk menentukan pasangan itu apa? Itu yang kemudian harus jelas dari awal. Itulah kenapa Nabi mengatakan fakhtar bidzatiddin. Dan ini salah satu di antara contoh pernikahan antara Abu Talha dan Ummu Sulaim, itu adalah contoh pernikahan yang betul-betul karena agama. Ummu Sulaim tidak mengharapkan harta apapun dari Abu Talha, meskipun Abu Talha orang yang secara notabene-nya adalah orang kaya gitu. Ya. Tapi Ummu Sulaim menolak hartanya. Bahkan ketika dilamar ditawari emas atau perak, itu pun kalau di dalam bahasa letter riwayatnya itu baydha am safra, mau yang putih atau yang kuning gitu tawarannya. Itu kan menunjukkan Abu Talha punya gitu, orang punya, bukan sembarang gitu. Sampai menawarkan seperti itu, Ummu Sulaim kemudian menolak. Jadi Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha karena keseriusan Abu Talha untuk mau memeluk Islam tadi itu. Di sisi lain Abu Talha sendiri juga memilih Ummu Sulaim selain karena keistimewaan Ummu Sulaim, tapi juga Ummu Sulaim adalah orang yang layak untuk diperjuangkan dalam sisi agama. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Jadi yang pertama adalah tujuannya harus jelas karena agama. Sehingga ketika kemudian nanti di dalam perjalanan pernikahan itu terjadi masalah pun akan lebih mudah diselesaikan karena masing-masing berpegang kepada agama tadi itu. Itulah kenapa Nabi mengatakan fakhtar bidzatiddin, dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk diperhatikan. Kemudian yang ketiga, salah satu di antara yang juga harusnya menjadi perhatian para suami istri itu adalah kesungguhan di dalam menjalankan komitmen. Kadang-kadang kita ini lemah komitmennya, sehingga ketika kemudian dulu sebelum nikah pengennya kalau udah nikah itu bisa begini, bisa begitu, banyak kebaikan yang pengen diraih dan lain sebagainya. Tidak kemudian sudah menikah melempem, ya, nggak ada semangat. Dan ini yang kemudian perlu untuk diluruskan gitu. Jadi memang satu, memilihnya tujuannya jelas, yang kedua betul-betul dipilihnya karena agama, yang ketiga sama-sama siap untuk berkomitmen dan membangun keluarga itu berdasarkan kebaikan, bukan yang sekedar mengalir saja menjalani skenario kehidupan sesuai dengan yang diinginkan Allah, sesuai dengan yang menjadi takdirnya saja, wayahnya nikah, wayahnya punya anak, dan begitu saja. Jangan sampai hanya sekedar itu gitu, cuma sekedar itu yang kakinya 4 juga kayak gitu. Insyaallah. Ini sih Abu Talha itu masuk Islam berapa? Abu Talha itu dilahirkan 36 tahun sebelum hijrah.
Jadi secara usia juga sama Nabi tidak jauh berbeda sebagaimana Abu Bakar dan juga Umar ya. Karena memang usia Nabi, Abu Bakar, Umar itu kan tertautnya paling sekitar 2 tahun atau 3 tahun rata-rata. Dan ini bagian dari yang juga kalau masuk Islamnya ketika mau nikah dengan Muslim, masuk Islamnya ketika ya sudah usia sekitar 30-an lebih, 30 lebih itu. Dan itu bagian dari yang ternyata tidak menghalangi beliau untuk tetap mendapatkan kebaikan yang banyak meskipun masuk Islamnya sudah usia 30-an. Sedangkan kita ini kan dari kecil, dari bayi sudah Muslim, hero semangat untuk beramal Islamnya ini kurang greget gitu. Itu yang perlu untuk malu kita dengan Abu Thalha. Abu Thalha itu sebutan nama asli atau sebutan kayak Abu Bakar itu? Dia lakop sebutan kayak Abu Bakar. Abu Thalha itu julukan untuk nama aslinya adalah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad yang sebenarnya beliau masih kerabat dengan Nabi. Jadi Zaid bin Sahal ini dari bapaknya Sahal itu masih saudara ibunya Nabi. Jadi sepupuan dengan Nabi itu sepupuan. Jadi Zaid ini sepupunya Nabi. Kalau dari Nabi itu dari pihak ibu, kalau dari Abu Thalha itu adalah dari pihak ayah. Jadi memang Abu Thalha ini asli orang Ansar, asli orang Madinah, dari suku Khazraj, ya, dari suku Khazraj, salah satu di antara suku asli Madinah selain suku Aus, ya, dari Bani Najjar. Ya, jadi Bani Najjar, suku Khazraj asli Madinah yang masih kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya. Jadi Abu Thalha itu nama lakop. Jadi kalau saya mau ngasih nama Thalha, berarti bukan Thalha dong ya? Nama anak misalnya. Ya kalau mau nama Abu Thalha pun nggak ada masalah. Oh, kita pakai abunya nanti. Kadang-kadang orang heran abu itu kan ayah gitu ya. Sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada larangan untuk memberikan nama dengan nama kunyahnya, dengan abu siapa. Jadi walaupun bentuknya kunyah, tapi ada yang memang asli kunyah, artinya dia memang dinamai berdasarkan nama anaknya, biasanya anak laki-laki. Ya. Jadi anak laki-laki pertama itu yang biasanya digunakan sebagai kunyah. Jadi kadang-kadang kita sering asal punya anak langsung kunyah dengan anaknya, padahal anaknya perempuan. Kunyah itu sebenarnya dulu kalau bagi orang Arab itu sebuah nama kebanggaan bahwa anak saya ini laki-laki nih, namanya si Fulan. Saya Abu Fulan. Untuk menunjukkan kebanggaan terhadap anak laki-laki tadi itu, makanya kemudian di kunyah tadi. Kayak misalnya Ummu Sulaim itu kan juga bukan nama asli. Ummu Sulaim juga nama lakop sebagaimana Abu Thalha juga nama lakop. Termasuk Abdullah adiknya Anas bin Malik itu juga dikunyah oleh Nabi dengan ya Abu Umay namanya. Dikunyah dengan Abu Umar meskipun dia masih kecil kan gitu. Dan memang memberikan nama kunyah atau nama lakop itu tidak ada masalah. Julukan ya, nama lakop atau nama kunyah itu tidak ada masalah untuk anak kecil, untuk wanita, untuk laki-laki tidak ada masalah. Cuman biasanya kunyah itu kalau dulu kebiasaan orang Arab adalah untuk menunjukkan kebanggaannya atas anak laki-lakinya. Ya. Jadi kalau ngasih nama, kalau misalnya terinspirasi dari Abu Thalha ini, kita mau ngasih namanya Abu Thalha apa nama aslinya gitu sih? Ya mau pilih nggak ada masalah. Kasih nama Zaid nggak ada masalah, kasih nama Abu Thalha juga nggak ada masalah. Ini mau konfirmasi, aku pernah dengar bahwasanya kalau pembahasan masalah Abu Thalha itu pembahasan wakaf, yang termasuk kebunnya itu sih. Iya, salah satunya itu. Salah satunya iya, memang salah satu di antara yang kemudian juga menjadi pokok pembahasan masalah wakaf. Sebenarnya wakaf itu kan salah satu bentuk sedekah. Salah satu bentuk sedekah. Hanya biasanya sedekahnya berupa benda yang produktif atau benda yang bisa dimanfaatkan. Biasanya. Baru kemudian di akhir-akhir ini aja kemudian ada istilah wakaf tunai. Itu secara umum pembahasannya. Ada lagi? Insyaallah. Alhamdulillah kawan-kawan semua. Pada sesi kali ini kita telah menyelesaikan ringkasan cerita Islami tentang Abu Thalha. Bagi kawan-kawan semua yang ingin berbagi cerita atau ingin diceritakan, monggo silakan
tulis di kolom komentar, dan bisa subscribe channel kita atau like channel kita, bisa share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Insya Allah itu bagian dari amal jariah teman-teman semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Makasih Mas Surya yang telah menemani. Alhamdulillah, kita bersama-sama menutup sesi kali ini dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.